Hey guys, balik lagi di konten Daily Review. Seperti biasanya, kita akan merekomendasikan satu film yang bisa kalian tonton di aplikasi streaming Klik Film. Nah, kali ini kita akan bahas film yang berjudul Nitram yang rilis pada tahun 2021. Film ini sendiri disutradarai langsung oleh Justin Kurzel dan ditulis oleh Sean Grant. Dua orang ini memang kerap sekali berpasangan dalam beberapa proyek filmnya guys. Buat kalian yang belum tahu, seorang Justin Kurzel ini pernah menyutradarai film dari Snowtime, Macbeth, dan juga adaptasi game dari Assassin's Creed. Nitram sendiri adalah kebalikan dari Martin. Dia ini adalah seorang pembunuh massal yang ada di Port Arthur, Tasmania pada tahun 1996. Peristiwa tersebut adalah peristiwa penembakan yang melukai dan juga menewaskan banyak orang pada saat itu. Tentu saja peristiwa tersebut menjadi cikal bakal dibuatnya film ini. Nah, film ini bahkan sempat dikecam juga oleh pemerintah Australia karena memang isu yang diangkat terlalu sensitif ya guys. Apalagi ini adalah film yang based on true story, jadi jika ada kesalahan riset sedikit saja bisa saja mempengaruhi keseluruhan filmnya. Belum lagi kalau kita berbicara soal efek trauma yang mungkin masih dirasakan oleh keluarga korban, dan ini sedikit masuk akal ketika melihat pemeran dari sosok Nitram atau Martin ini, dia itu adalah seorang Caleb Landry Jones dipilih untuk memainkan karakter utama untuk film itu. Banyak orang yang dibuat terkejut dengan acting Caleb Landry Jones ini. Setelah kita menyaksikan filmnya secara langsung, jujur saja memang actingnya itu gila bagus banget guys. Caleb di sini bahkan melatih aksen Australianya sesaat setelah ia tiba di lokasi. Makanya karena acting bagusnya itu, Caleb akhirnya memenangkan penghargaan Best Actor di Cannes Film Festival 2021. Dari segi penampilan fisik dan juga kepribadian, seleb ini berhasil mengingatkan banyak orang tentang sosok Martin Bryan yang merupakan tokoh utama dari peristiwa tersebut. Sutradara Justin Kurzel sendiri tidak fokus pada peristiwa penembakan yang sangat tragis itu guys, melainkan Kurzel ini mencoba menyuguhkan latar belakang sebelum peristiwa itu terjadi. Lewat film ini kita dibawa untuk melihat sosok Martin dari dekat. Di sini Martin Bryan sendiri adalah pemuda yang mengalami masalah mental dan juga IQ rendah atau di bawah rata-rata. Karena IQ rendahnya inilah yang membuat Martin masih memiliki kepribadian seperti anak yang berusia 11 atau 12 tahun. Di awal filmnya kita langsung diperlihatkan wawancara Martin kecil di sebuah acara TV. Nah saat itu dia ini ternyata bersama anak lain baru saja membuat kekacauan dan nyaris membunuh dirinya sendiri. Anak pertama yang merupakan teman Martin tentu saja mengaku menyesal melakukan itu dan tidak akan mengulanginya lagi. Sementara untuk Martin ternyata tidak ada kapok-kapoknya guys. Ia bahkan mengaku masih ingin melakukannya. Sifat sering mengacau ini ternyata bertahan seiring pertumbuhannya. Sayangnya memang hanya fisiknya saja yang tumbuh, mental juga IQ-nya tetap bertahan seperti anak 11 ataupun 12 tahun. Hasilnya, Martin dewasa menjadi orang yang begitu merepotkan. Ia di sini kerap sekali membuat masalah dan membuat ibunya stres berat. Aktris kawakan Judy Davis terpilih untuk memerankan karakter ibu dari Martin di film ini. Aktingnya benar-benar sangat baik dari Judy Davis ini guys, sehingga kita bisa benar-benar merasakan bagaimana depresinya dia punya anak seperti Martin. Dengan karakter seperti itu, tentu saja Martin tidak punya teman kecuali orang tua dan juga Helen, seorang wanita kaya raya yang membuatnya merasa nyaman. Sejak ia bertemu dengan Helen, hidup Martin perlahan mulai berubah. Di sini ia seperti menemukan orang yang bisa memahaminya. Nah, dari sinilah perjalanan seorang Martin hingga ke menit-menit akhir filmnya dimulai. Dengan beberapa penghargaan plus Best Actor yang dibenarkan oleh Caleb Landry Jones, rasanya elemen acting pemain dalam film ini memang tidak perlu kita ragukan lagi guys. Lewat film ini setiap aktor dan juga aktris menjalankan chemistry-nya dengan sangat baik. Mereka memerankan karakter mereka masing-masing dengan pas dan tidak berlebihan. So sekarang mari kita lanjut ke sisi sinematografinya. Karena sempat nonton film Snowtown sebelumnya, jadi gaya Kurzel masih benar-benar terasa banget lewat film ini guys. Pengambilan gambar yang tidak terlalu nakal, bahkan cenderung minimalis, tapi tentu saja efektif. Kemudian untuk scoringnya pun berjalan dengan sangat tepat dan juga berada di adegan-adegan yang sangat pas. Entah kenapa untuk scoring film ini menambah rasa depresi dan juga gelapnya sosok Martin lewat film ini guys. Dan juga yang menjadi fokus utama kita adalah di film ini mengambil set di pertengahan tahun 90-an. Di sini kita melihat ada properti, kostum, bahkan scoring film ini sangat baik. Kesannya benar-benar tahun 90-an itu benar-benar berasa, bahkan kita tidak sadar kalau film ini syutingnya di tahun-tahun era-era sekarang. Intinya seorang Justin Kurzel sini ingin memberikan informasi tentang kehidupan Martin sebelum melakukan pembantaiannya itu. Nah dari sini kita bisa tahu latar belakang masalah hingga apa yang memotivasi dia melakukan pembunuhan massal tersebut. Soal konflik dan juga tekanan yang ia dapatkan, silakan kalian nikmati sendiri dengan nonton film Nitram ini secara langsung guys.
Dengan memilih genre drama thriller, Netram menyuguhkan pengalaman berbeda saat kita menyaksikan film ini. Adegan mencekam yang biasa kalian dapatkan di film-film thriller pada umumnya, tidak bakal kalian dapatkan lewat film ini guys. Sisi thrillernya lebih digambarkan secara psikologis dan juga emosional. Nah, hal ini membuat film Netram terasa benar-benar sangat logis meski dengan tampilan yang tidak biasa. Rentetan peristiwa, konflik, hingga kedalaman karakter begitu terasa lewat film ini. Sebuah pilihan cerdas mengangkat sosok yang antagonis di kehidupan nyata menjadi karakter utama di dalam filmnya. Treatment seperti ini tentu saja mengingatkan kita dengan film solo Joker yang dibintangi oleh Joaquin Phoenix. So, sekarang mari kita berbicara soal kekurangan. Tentu saja tidak ada film-film yang benar-benar sempurna. Untuk film ini kekurangannya tentu saja ada pada tempo yang cukup berjalan lambat guys. Ada beberapa lonjakan meski tidak terlalu signifikan. Tapi, kalau kalian ingin mendapatkan pengalaman berbeda menonton film based on true story, maka Netram ini bisa dijadikan pilihan kalian. So, buat teman-teman yang mungkin penasaran banget dengan film Netram ini, silakan kalian langsung buka aplikasi streaming, klik film kalian, dan buktikan sendiri kekerenan film ini guys. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.